Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan saya hormati kepada Bapak Anestiono Nugroho dan kepada Bapak Raden Deden Dani Saleh yang telah memberikan materi pada mata kuliah redistribusi tanah. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pemaparan terkait redistribusi tanah di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Lili, Provinsi Merpati dari tanah eks pertambangan. Selanjutnya untuk dari kelompok 3 ada anggotanya, ada Mas Andika Adisila Jati, selanjutnya ada saya sama Faisal Subagio, dan yang terakhir ada Valena Hilga Ananda. Kepala kantornya siapa? Untuk kepala kantor dari Mbak Valena. Selanjutnya untuk kepala seksi pemberdayaan masyarakat ada Mas Andika, untuk moderator dari saya sendiri sama Faisal Subagio. Oke, langsung aja masuk ke materi, yaitu redistribusi tanah bekas tambang. Redistribusi tanah adalah kegiatan pendistribusian kembali tanah yang dikuasai negara atau kelebihan batas maksimum penguasaan tanah oleh seseorang atau suatu badan hukum kepada masyarakat, terutama petani yang tidak memiliki sedikit tanah atau memiliki sedikit tanah. Dasar hukumnya yaitu Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang redistribusi tanah dan Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Tanah bekas tambang adalah lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan dan telah selesai masa operasionalnya, baik secara sumber daya alamnya telah habis, izin usahanya berakhir, atau perusahaan meninggalkan lokasi tanpa aktivitas lagi. Redistribusi ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang bertujuan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah sekitar tambang. Ini merupakan peta administrasi. Baik, untuk para kepala desa, kepala bupati, sekdes maupun masyarakat, akan saya jelaskan sedikit terkait kegiatan redistribusi tanah bekas eks tanah tambang. Jadi kita dari kantor pertanahan Kabupaten Lili, Provinsi Merpati akan melaksanakan kegiatan redistribusi tanah bekas tambang. Jadi lokasinya itu ada di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Lili, Provinsi Merpati. Jadi target dari kegiatan ini adalah bidang tanah bekas tambang PT TB Jaya Abadi yang sudah habis masa berlakunya. Jadi masa HBU dari PT tersebut sudah habis, jadi tidak diperpanjang. Kemudian oleh kantor pertanahan Kabupaten Lili kita akan mengajukan yaitu program redistribusi tanah untuk memperbaiki struktur tanah dan untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk memperbaiki perekonomiannya mereka. Jadi bapak-bapak sekalian, akan saya jelaskan terkait yang pertama adalah peta administrasi. Nah, peta administrasi di sini yang berwarna abu-abu itu adalah calon lokasi kegiatan distribusi yang akan kita lakukan nanti. Peta administrasi ini memuat lokasi, yaitu lokasinya kita nanti ada di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Lili, dan Provinsi Merpati. Jadi kegiatan ini merupakan tahun anggaran 2000, anggap aja 2024. Jadi tahun anggaran 2024 kantor pertanahan Kabupaten Lili diberikan
anggaran untuk melaksanakan program redistribusi tanah ini. Kemudian untuk peta penguasaan tanah di sini mencakup jenis kegiatan di atas tanah tersebut. Jadi Bapak Ibu, Bapak sekalian bisa melihat bahwa di peta yang berwarna pink tersebut merupakan wilayah yang menjadi objek redistribusi tanah, yaitu lahan yang dikuasai oleh para penggarap. Kemudian garis biru tersebut untuk informasi merupakan aliran sungai yang melintasi kawasan tersebut, dan garis merah menunjukkan adanya jaminan jalan. Nah, kemudian ada peta pemilikan tanah yang di sini kita warnai warna kuning. Lanjut untuk sebagai informasi, yaitu para objek, siapa saja objek dan subjek kegiatan redistribusi tanah X tambang yang akan kita lakukan ini. Yang perlu Bapak Camat dan Bapak Sekdes atau Bapak Kepala Desa perhatikan, yaitu subjek di sini kita utamakan petani penggarap, karena petani penggarap tersebut sudah bekerja mungkin sebagai buruh atau apa tanah bekas tambang tersebut. Jadi nanti target bidang kita akan alokasikan ke para petani penggarap tersebut. Kemudian objeknya ya, yang kita tahu bahwa lokasi ini terdapat di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Lili, Provinsi Merpati, dengan luas 60 hektar. Status tanahnya guna usaha yang sudah selesai oleh PT, yang masa berlakunya sudah selesai oleh PT TB Jaya Abadi tersebut. Nah, baik, untuk menggambarkan kegiatan yang akan kita lakukan, saya katakan di ayat depan bahwa tahapan kegiatan distribusi tanah ada beberapa tahapan. Yaitu setelah kita perencanaan ini, kita akan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Jadi nanti mohon untuk kepala desa atau Bapak Camat dan Sekdes menyiapkan surat undangan untuk masyarakatnya agar kegiatan ini tersampaikan dengan jelas. Setelah sosialisasi dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah. Jadi nanti kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kemudian yang keempat, penetapan objek redistribusi tanah oleh Kanwil atau Kanwil. Kemudian penetapan subjek redistribusi tanah oleh Bupati. Kemudian pemberian hak atas tanah atau pemberian surat keputusan redis. Kemudian yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanahnya. Nah, dari kantor pertanahan Kabupaten Lili, kita mengajukan lokasi yaitu di Desa Gunung Muda. Desa Gunung Muda ini kita ajukan ke Kanwil seperti itu. Kemudian dari Kanwil menetapkan lokasi yaitu di Desa Gunung Muda tersebut, dan target lokasi di sini sudah ada, yaitu Desa Gunung Muda dengan keterangan XPT TB Jaya Abadi. Setelah target lokasi ini kita sepakati, kemudian kita akan melaksanakan persiapan surat keputusan. Nah, di surat keputusan ini ada dua, yaitu surat keputusan penetapan lokasi. Jadi kita nanti akan melakukan usulan kepada Kanwil, kemudian Kanwil akan mengecek kesesuaiannya, kemudian akan dibuatkan surat keputusan kepala kantor wilayah terkait pelaksanaan redistribusi tersebut di kantor pertanahan Kabupaten Lili, Provinsi Merpati. Kemudian setelah lokasinya dibuat, sudah ada SK-nya, kemudian yang kedua adalah pembuatan SK tim pelaksana redis. Jadi di sini dari Kanwil memberikan kewenangan kepada kepala kantor untuk membuat SK tim redistribusi tanah tersebut. Jadi nanti keputusan kepala kantornya akan membagi
panitia dan tim pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah X tanah HGU. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya ada tambahan, yaitu SKT GTRA. GTRA ini dibuat oleh bupati, berarti bupati di Kabupaten Lili tersebut. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, kita akan membuat rencana jadwal pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini bertahap, tidak selesai dengan begitu saja. Jadi ada beberapa tahapan yang Bapak harus selesaikan. Jadi di sini ada 10 item tahapan kegiatan. Di antaranya adalah pembentukan panitia sidang GTRA, kemudian penyusunan SK penetapan lokasi, ini kita sudah lakukan. Kemudian penyusunan SK pelaksana kita sudah lakukan. Kemudian sosialisasi dan penyuluhan. Nah, setelah dikeluarkannya SK yang menetapkan bahwa kegiatan di sini terdapat di Desa Gunung Muda, jadi nanti bapak-bapak sekalian melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait kegiatan redistribusi tanah ini. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan, akan diinventarisir dan identifikasi subjek dan objek. Lanjut pengumpulan dan pemetaan, kemudian sidang GTRA, penetapan objek dan subjek, penerbitan SK redistribusi tanah, dan penerbitan sertifikat. Jadi kegiatan ini bertahap. Saya mohon kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes dan masyarakat untuk saling bekerjasama agar mensukseskan kegiatan redistribusi tanah ini. Karena tahapannya yang sangat panjang. Baik, mungkin tahap perencanaan kegiatan redistribusi tanah kurang lebihnya saya paparkan sementara segitu saja. Untuk penyuluhan akan dilakukan di kemudian hari. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk apabila bapak-bapak sekalian ada yang belum paham, monggo silakan untuk bertanya. Dipersilakan. Silakan untuk berdiri. Jadi perkenalkan, nama saya Nabi Muhammad. Saya pernah menjadi perwakilan pemilihan kabupaten. Saya ingin bertanya, bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam program redistribusi tanah dirancang dan dijalankan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil, transparan, serta bebas dari penyimpangan, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pasca redistribusi, sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerimanya, terutama kepada kelompok tani, masyarakat adat, dan petani kecil yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lahan produktif. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya sambung dulu. Mungkin bapak-bapak sekalian ada yang mau bertanya? Yang sekalian. Perkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Taufik Raka Permana, saya di sini selaku camat. Mungkin pertanyaan saya, apakah kecamatan akan dilibatkan secara resmi dalam tim pelaksana atau hanya sebatas fasilitator saat pelaksanaan lapangan? Baik, yang pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya perwakilan dari mana? Bapak? Saya dari Kepala Desa. Perkenalkan saya Kepala Kandidat Dharma dari perwakilan Kepala Desa, ingin menanyakan bagaimana proses redistribusi tanah ini diperkirakan akan mempengaruhi struktur kepemilikan tanah secara keseluruhan di desa. Apa saja potensi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul bagi masyarakat desa akibat perubahan ini, baik dampak positif maupun negatif. Sekian. Baik. Lanjut Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Camat beserta jajaran dan Bu
Perpustakaan beserta jajaran dari kantor istana. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Azhar Marzah. Saya Sekdes di Desa Gunung Muda. Yang ingin kami tanyakan selaku perangkat desa, jadi apakah program redistribusi tanah ini bisa mendukung pendokumentasian dan pengadministrasian pertanahan di tingkat desa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Satu lagi. Jadi perkenalkan diri, nama saya Muhammad Saiful, perwakilan dari masyarakat. Izin bertanya terkait jaminan yang dapat diberikan untuk memastikan bahwa proses redistribusi tanah ini benar-benar berjalan secara adil dan transparan, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Baik, terima kasih untuk Bapak sekalian. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian. Oh baik Bapak, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ada Pak Bupati di sini. Kalau saya mau nanya nih, kan yang mau dibagikan itu bekas-bekas tambang. Yang saya tahu lokasi tambang itu tidak bisa ditanami lagi. Bagaimana sih ditentukan lokasi seperti itu? Oh, ke masyarakat selalu tidak adil ini. Pak Bupati tolonglah. Kalau tanah seperti itu jangan dibagikan. Sudah selesai malunya, tinggal tepatnya dikasihkan ke masyarakat. Mana kita diberikan tanah seperti itu? Bahkan itu yang masyarakat hanya bertanya itu bukan masyarakat Desa Gunung Muda. bukan masyarakat desa Gunung Muda itu. Saya yang masyarakat asli Gunung Muda atau betul. Ya Bapak. Terima kasih atensinya Bapak ini. Baik baik. Izin untuk menjawab Bapak Deden. Jadi memang benar pelaksanaan di sini merupakan di lapangan bekas tambang Bapak. Tapi yang kita lakukan adalah nanti bidang-bidang tanah yang akan diredistribusikan untuk masyarakat merupakan bukan tanah yang rusak atau akibat dari tambang tersebut. Jadi nanti lokasi tambangnya akan berada di sekitaran gundukan tanah-tanah tersebut, di sekitaran tambang. Jadi bekas tambang, galian tambang itu tidak, karena sudah tidak produktif, maka tidak akan kita gunakan. Jadi dibiarkan kosong seperti itu. Nanti tanah-tanahnya yang masih produktif, yang masih bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu di sebelah-sebelah bekas tambang itu yang akan kita buatkan tanah pembagian tanah medisnya. Seperti tempat untuk parkir dump truck untuk mengambil bekas tambang, seperti itu yang akan kita bagikan tanah-tanahnya kepada masyarakat. Bukan tanah yang bekas galian tambang tersebut yang akan digunakan, karena bekas tanah tersebut sudah tidak produktif dan tidak bisa digunakan. Terima kasih. dikasihnya yang buruk, kalau perusahaan gede dikasih yang bagus. Ya ini bagaimana? Pak Bupati gimana responnya? Pak Bupati, percuma kamu hidup apa kalau tidak membela kami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Camat. Jadi, Kecamatan Beliu terlibat resmi dalam tim pelaksanaan redistribusi tanah, bukan hanya sebagai fasilitator. Hal ini bercermin dari proses administratif yang mengharuskan camat menandatangani berkas permohonan redistribusi, menunjukkan peran struktural dalam validasi dokumen dan pengawasan. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Jadi jaminan keadilan dan transparansi yang pertama itu ada keterbukaan data, bahwa masyarakat setuju dengan program reklamasi redistribusi,
mengindikasikan transparansi dalam sosialisasi dan pelaksanaan. Kemudian kolaborasi multi stakeholder, PT Timah Tbk, pemerintah desa dan BPN bekerja sama untuk memastikan alokasi lahan sesuai kriteria penerima dan pengawasan partisipatif masyarakat dilibatkan sebagai saksi dalam penilaian kelayakan penerimaan lahan. Selanjutnya saya sebagai moderator izin menjawab pertanyaan dari Bapak nomor 3. Nah, Bapak Umara sebagai kepala desa izin menjawab terkait pertanyaan terkait bagaimana proses distribusi tanah ini diperkirakan akan mempengaruhi struktur kepemilikan tanah secara keseluruhan di desa kita ya Pak. Izin menjawab saya sebagai moderator. Terkait dampak terhadap struktur kepemilikan tanah, distribusi tanah ini mengubah struktur kepemilikan desa, memperluas akses lahan bagi kelompok tani dan petani serta petani kecil serta masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan produktif, sehingga menimbulkan dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan, peningkatan produktivitas masyarakat dan solidaritas sosial. Namun di samping itu potensi dampak negatif bisa berupa konflik kepemilikan, kemudian kecemburuan sosial atau permasalahan administrasi yang lain. Seperti ada juga kasus yang pernah terjadi seperti perubahan kepemilikan dari tanah 15.329,85 hektar lahan bekas tambang telah direklamasi pada tahun yang terjadi pada tahun 92 hingga 2021 yang diberikan untuk pertanian dan perikanan. Kemudian terkait dampak positif, ada juga 74% responden merasakan peningkatan lapangan kerja dan ketersediaan air bersih pasca redistribusi ini juga. Kemudian untuk terkait potensi negatif ini, resiko konflik kepemilikan diminimalkan melalui survei partisipatif dan pemetaan batas lahan oleh BPN. Kemudian saya akan menjawab terkait pertanyaan dari Mas Fajar sebagai sekretaris desa terkait pertanyaan bagaimana dokumentasi dan administrasi distribusi tanah, ya Mas. Terkait dokumentasi tersebut, dokumentasi dan administrasi distribusi tanah di tingkat desa itu dikelola secara digital melalui SID yang memudahkan pencatatan pencairan dan pelaporan data pertanahan. Sistem ini juga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau status pengurusan tanah secara real time menggunakan sistem SID tadi. Kita menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Nabil sebagai perwakilan pemerintah terkait pertanyaan bagaimana mekanisme pengawasan. Untuk mekanisme pengawasan ini dilakukan pengawasan dan evaluasi yang berjenjang mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan pelibatan tim lintas sektor. Penggunaan sistem digital untuk monitoring juga dilakukan. Kemudian dilakukan juga pelaporan berkala serta audit oleh instansi terkait. Kemudian evaluasi juga melibatkan masyarakat penerima manfaat dan kelompok tani untuk memastikan proses berjalan secara adil. Kemudian proses tersebut juga diharapkan menjadi transparan dan bebas penyimpangan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca redistribusi nantinya. Sekian jawaban dari pihak penyelenggara redistribusi tanah ini. Kemudian pesan saya kepada bapak-bapak pemangku kepentingan sekalian, terima kasih atas bahwa sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi terkait perencanaan pelaksanaan reforma agraria terkait redistribusi tanah ex tanah HGU. Semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar
Nah, saya harap di tahap kedua yaitu tahap sosialisasi dan penyuluhan, bapak-bapak sekalian bisa hadir dan kemudian masyarakat tentunya sebagai calon subjek penerima reforma agraria ini agar hadir supaya tidak ada terjadi miskomunikasi. Cukup sekian, saya kembalikan ke Ibu Kepala Kantor. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Seksi. Dicukupkan sekian. Terima kasih partisipasi atas bapak-bapak dan masyarakat semuanya. Kami dari pihak penyelenggara redistribusi tanah ini berharap semoga masyarakat semua merasakan dampak positif dari pelaksanaan redistribusi tanah ini dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Gunung Kuda. Terima kasih, saya ucapkan